Tak bisa dipungkiri, hutan memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Bahkan hutan memberi berbagai macam hal kepada manusia. Udara bersih, oksigen, tanaman yang bisa dikonsumsi, hingga menjadi bahan dasar obat-obatan. Namun sayang, masih banyak kebiasaan manusia yang justru memberi dampak buruk bagi hutan, mengeksploitasi lingkungan hidup secara besar-besaran. Akibatnya, pasokan oksigen dan udara menjadi semakin menipis. Udara yang awalnya bersih kian memburuk. Tak hanya itu, bumi juga bertambah panas karena hutan semakin gundul. Hutan Kota UI menjadi destinasi yang tidak umum yang kami kunjungi. Hutan yang terjaga, hutan yang masih asli terhadap flora dan fauna, dan terjaga dalam eksistensi alaminya. Kami perlu mengeksplor hutan UI agar membawa pengaruh bagi semua, agar sadar pentingnya melestarikan hak milik bumi. Kami berbincang bersama Bapak Bahpari yang mengajar mata pelajaran geografi. Kami membahas diskusi mengenai hutan deforestasi, dan kami menanyakan makna dari deforestasi hutan tersebut. Deforestasi itu kan bisa bermakna penebangan, penggundulan hutan. Kami juga menanyakan mengapa deforestasi hutan itu terjadi. Deforestasi itu bisa terjadi karena alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini bisa karena pertambahan penduduk yang makin cepat, makin besar, atau juga karena berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam mencari dapat keuntungan, bisa untuk perkebunan. Kami menanyakan juga apakah ada wilayah di Indonesia yang terjadi deforestasi hutan. Ya, di daerah-daerah kalau yang alih fungsi itu biasa di daerah perkebunan. Ada kadang perkebunan kelapa ya. Kami juga menanyakan dampak yang akan diterima oleh lingkungan akibat terjadinya deforestasi hutan. Semua kegiatan pasti memiliki dampak. Ya, dampaknya ini ya karena tentu saja karena ada alih fungsi lahan ini makin berkurang lah ya, luas lahannya makin berkurang. Tapi dampak positifnya juga ya karena alih fungsi lahan ini maka pemenuhan akan bisa untuk masyarakat manusia, pemenuhan untuk tempat tinggal, untuk ekonomi dan sebagainya bisa ini. Jadi ada dampak positif dan negatifnya. Kami juga menanyakan mengenai hubungan apa deforestasi dengan perubahan iklim. Hutan itu kan menghasilkan dia menghasilkan oksigen ya. Nah, makin berkurangnya luas lahan ini tentu saja mempengaruhi dampak terhadap iklim di suatu wilayah atau suatu negara. Jalanan untuk menuju hutan yang akan kita kunjungi yang berada di Universitas Indonesia atau yang bisa kita kenal dengan Hutan UI yang berada di kota Depok ini, kita memilih transportasi yaitu kereta api. Kita memulai perjalanan dari stasiun Cikini lalu transit di stasiun Manggarai. Di stasiun Manggarai kita menunggu kereta yang akan berangkat menuju kota Bogor. Kita akan turun di stasiun Universitas Indonesia. Lalu untuk sampai di sana, kereta yang kita naiki akan melewati beberapa stasiun, yaitu stasiun Tebet, stasiun Cawang, stasiun Duren Kalibata, stasiun Pasar Minggu, stasiun Tanjung Barat, stasiun Lenteng Agung, stasiun Universitas Pancasila. Lalu setelah itu sampailah kita di stasiun Universitas Indonesia. Setelah melakukan type out dari stasiun, kita menaiki transportasi yang ada di sana, yaitu
yaitu bis kuning untuk menuju hutan yang ada di dalam universitas tersebut. Karena bis kuning tidak bisa sampai menuju hutan yang akan kita kunjungi, akhirnya kita berjalan kaki untuk menempuh sisa jarak menuju hutan tersebut. Lalu sampailah kita di depan hutan Universitas Indonesia. Universitas Indonesia di Depok dahulunya merupakan kawasan hutan dan perkebunan karet dan juga didominasi oleh ilalang yang mudah terbakar. Setelah sebagian kecil dari areanya menjadi kampus Universitas Indonesia dan juga Politeknik Negeri Jakarta, hutan UI tetap dipertahankan namun ditata dan dijadikan hutan konservasi. Di dalam hutannya terdapat sebuah makam yang diduga milik seorang ulama besar bernama Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Maghribi. Menurut keterangan penjaga, Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Maghribi adalah tokoh ulama keturunan salah seorang wali songo. Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Maghribi terkenal dengan sebutan Mbah Tako. Menurut penjaga, keberadaan makam Mbah Tako sudah sejak lama ada di dalam hutan UI. Dulunya kawasan tersebut merupakan pemukiman warga Betawi. Selain makam Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Maghribi juga terdapat makam pengikutnya, yaitu di samping paling kanan dari arah pintu masuk adalah Nyi Dasimah dari Cirebon. Kemudian di tengahnya ada makam Kiai Mojo. Sementara di depan makam ketiganya ada satu makam yang bernama Syekh Jalaluddin Al-Maghribi. Kalau untuk kantor PLK-nya di mana, Pak? Kalau dari dalam dari sini dulu sampai kami sono nanti di ujung sana dah. Dari sini bisa jalan ya, dari jalan depan tadi. Oh, ya, jalan depan tadi aja. Ya, dari jalanan tadi lurus aja sampai up. Nah, kita tidak tahu gimana perkembangan hutan UI untuk kedepannya. Namun, perlu kita ingat bahwa pembangunan dan pengelolaan hutan kota, termasuk hutan UI, sangat penting bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hutan kota berperan penting dalam menyediakan oksigen, mengurangi polusi udara, dan meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Dengan itu, hutan UI kedepannya bisa membuka tempat pelestarian bagi para pengunjung untuk pelestarian hutan, reboisasi, dan cara menangani hutan gundul. Hutan kota bisa juga menjadi tempat penelitian bagi mahasiswa dan pelajar lainnya. Hutan kota bisa membangun penambahan gedung untuk fakultas yang banyak peminat dan membangun asrama lagi agar banyak yang tinggal di asrama. Setelah sebagian kecil dari area yang menjadi kampus Universitas Indonesia dan juga Politeknik Negeri Jakarta, hutan UI tetap dipertahankan, namun ditata dan dijadikan hutan konservasi. Hutan kota UI dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, zona Wallace Barat, kedua zona Wallace Timur, dan yang terakhir adalah zona vegetasi asli. Zona Wallace Barat yaitu kawasan yang berisi tanaman atau tumbuhan dari wilayah Indonesia Barat. Zona Wallace Timur untuk kawasan yang tumbuhannya berasal dari wilayah Indonesia bagian timur. Dan yang terakhir adalah zona vegetasi asli adalah kawasan yang tumbuhannya berasal dari Jakarta, Depok, dan sekitarnya.
hutan kota UI terdapat sekitar 186 jenis tumbuhan atau pohon yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dan menjadikan hutan kota UI sebagai hutan kota dengan jumlah keragaman pohon paling banyak dibandingkan hutan kota lain. Selain tumbuhan, hutan kota UI juga menjadi persinggahan dan tempat tinggal beberapa jenis burung seperti walet, cikakak, cuka kutilang, layang-layang, bentet, dan lain-lain. Hutan Universitas Indonesia akan tetap terbuka bagi komunitas. Sebagian jalur sepeda telah hilang akibat pembersihan lahan, salah satunya di lahan seluas 100 meter persegi. Pohon-pohon akasia yang sudah tumbuh tinggi ditebang digantikan dengan bibit-bibit pohon baru. Ismail Sumawijaya, Asisten Kasubdit Pembinaan Lingkungan Kampus Universitas Indonesia, membenarkan adanya kegiatan pembersihan lahan ini. Menurut Ismail, kegiatan ini sudah berlangsung sejak awal tahun dengan target menanam 26.000 bibit pohon baru. Tetapi sekarang untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa di hutan kota UI ini, masyarakat dilarang memasuki kawasan hutan tanpa izin. Namun demikian, kegiatan olahraga dan bersepeda masih diizinkan dengan menggunakan jalur atau trekking lintasan yang telah tersedia di pinggir hutan. Nah, jadi kesimpulan dalam video ini adalah hutan lebat tidak hanya berada di daerah pedalaman, namun juga ada di kota. Contohnya, hutan kota UI. Saat berada di luar hutan, kita dapat melihat pohon-pohon tinggi, lebat, dan rindang. Namun, saat masuk ke dalam, dapat terlihat jalan setapak yang membelah pohon-pohon lebat itu, serta air yang jernih. Hutan ini luas, bahkan di dalam hutan UI terdapat makam orang Belanda. Di makam tersebut ada seorang bapak tua yang sudah lama berjaga. Hutan kota UI merupakan konsep pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar Universitas Indonesia. Keberadaannya dapat memberikan manfaat ekologis, sosial, dan estetis, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, kita juga punya pesan dan kesan loh terhadap hutan kota UI ini. Yang pertama, pesan pentingnya pelestarian lingkungan perkotaan dan keberlanjutan agar hutan kota terus dilestarikan supaya udara, air dan tanah di kota tidak tercemar seperti saat ini, dan hutan ini bisa dijadikan tempat untuk berkunjung oleh masyarakat sekitar agar bisa merasakan udara segar dan membantu merilekskan tubuh. Lalu yang kedua, kesan. Saat masuk ke dalam hutan, suasana langsung menjadi nyaman dan segar loh, apalagi di tengah kesibukan perkotaan. Serta beberapa orang ikut berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan kota UI ini. Dan kalau kalian masuk, lebih baik sama teman-teman kalian, karena itu akan membuat kalian menjadi tidak takut dan sekalian mengeksplor hutan kota UI ini, karena kalau sama teman-teman itu pasti seru banget loh. Kami menanyakan kembali kepada Pak Bahpari, bagaimana solusi untuk menghentikan deforestasi hutan yang terjadi saat ini dan untuk masa depan nanti. Mungkin yang bisa dicegah ya kalau murni 100% itu mungkin agak sulit. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana ya, di samping ada penebangan hutan tapi ada upaya juga untuk penanaman kembali hutan tersebut, misalnya dengan usaha tebang pilih yang Bapak Sen katakan itu. Tebang pilih ini jadi tidak semua tanaman ditebang, tanaman-tanaman tertentu saja ya, yang bisa tertentu saja yang bisa atau diizinkan untuk ditebang. Mungkin pemerintah harus ada aturan-aturan itu ya. Samping itu ya, bawa tambahkan lagi nih,